Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rizky Saputri, NIM 2024 1010 2070, Program Studi Teknologi Informasi kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi where dan agregat dari hasil pekerjaan saya. Yang pertama tentang where kolom string dan numerik. Di sini kita diminta untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Jadi langsung saja kita select bintang from tabel customer di mana country-nya itu adalah Brazil. Di sini saya menggunakan I like karena I like itu tidak can sensitive. Jadi langsung saja kita eksekusi hasilnya. Nah, bisa kita lihat di sini semuanya country-nya itu berasal dari Brazil. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan tabel produk yang tidak diproduksi lagi. Jadi langsung saja kita select bintang dari tabel produk di mana discontinue-nya itu sama dengan 1. Maksudnya 1 itu adalah true, jadi tidak diproduksi lagi. Jadi langsung saja kita eksekusi hasilnya. Nah, discontinue-nya adalah sama dengan 1. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan ID, nama perusahaan, dan alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi langsung saja kita select supplier ID, company name, dan alamat lengkap dengan penggabungan antara address, city, postal code, dan country dari tabel supplier, di mana country-nya itu berasal dari luar Kanada. Jadi langsung saja kita eksekusi hasilnya. Nah, di sini adalah semuanya berasal dari luar Kanada. Langsung saja selanjutnya, penggunaan wildcard dan left. Dengan perintahnya, kita diminta untuk menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Jadi langsung saja kita select bintang from tabel supplier, di mana company name-nya itu mengandung kata LTD. Jadi menggunakan I like lagi karena tidak can sensitive, dan persen ini berada di awal dan akhir karena mengandung kata LTD. Jadi LTD-nya itu bisa di awal, di akhir, maupun di tengah. Dan hurufnya itu bisa besar maupun kecil. Jadi tinggal kita eksekusi saja hasilnya. Nah, jadi LTD-nya bisa di awal maupun di akhir atau di tengah seperti ini. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan employee yang huruf pertama first name-nya itu lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Jadi, langsung saja kita select bintang from tabel employee, di mana huruf pertama dari kiri, menggunakan left ya, dari kiri itu lebih kecil dari huruf pertama last name dari kiri juga. Jadi tinggal kita eksekusi hasilnya. Jadi first name-nya itu lebih kecil daripada last name-nya. Seperti itu. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya itu sama. Jadi langsung saja kita select bintang from tabel supplier, di mana company name, huruf company name-nya yang dari kiri itu sama dengan contact name-nya. Juga dari kiri itu lihatnya. Jadi langsung kita eksekusi hasilnya. Nah, di sini bisa kita tahu ada Mayumi untuk kontak name-nya dan company name-nya juga Mayumi. Jadi sama. Selanjutnya penggunaan kolom bertipe tanggal. Dengan perintah tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Jadi langsung saja kita select bintang from employee, di mana hire date-nya atau masuk perusahaan itu lebih dari 10 Desember 1992. Jadi langsung kita eksekusi hasilnya. Nah, diketahui hire date-nya itu lebih dari 10 Desember 1992. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan
order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Jadi langsung kita select bintang from tabel order di mana waktu pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Jadi kita menggunakan extract day from pengiriman atau shipped date dan pemesanan atau order date. Kita eksekusi saja hasilnya. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya lebih dari 10 hari. Selanjutnya penggunaan OR dengan perintah tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya sama dengan 0. Jadi langsung kita select bintang from product, from tabel produk, di mana discontinue-nya itu sama dengan 1 atau sudah tidak diproduksi lagi, or unit in stock-nya itu sama dengan 0. Jadi langsung kita eksekusi. Nah, karena OR ya, OR itu karena tadi menggunakan OR, jadi itu gabungan. Jadi unit in ordernya, unit in stock-nya itu ada yang 0 karena discontinue itu sama dengan 1, dan discontinue ada yang 0 karena unit in stock-nya itu sama dengan 0, seperti itu. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Jadi kita select bintang from tabel produk di mana reorder levelnya itu kurang dari 10 atau or unit in stock-nya itu lebih dari 100. Kita eksekusi hasilnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi kita langsung select nama dengan penggabungan antara first name dan last name-nya, kemudian masa kerja dengan mengekstrak year from age dari hire date dan birth date, kemudian usia dengan mengekstrak year from age dari birth date, dari tabel employee, di mana masa kerjanya itu lebih dari 35 tahun dan usianya itu lebih dari 60 tahun. Atau usianya lebih dari 60 tahun. Jadi di sini menggunakan extract year, di posisi ini kita menggunakan extract year seperti ini, karena kalau kita langsung menggunakan aliasnya, nama aliasnya itu tidak bisa terkoneksi, seperti itu. Jadi kita eksekusi saja hasilnya. Nah, jadi ini yang masa kerjanya lebih dari 35 tahun dan usianya lebih dari 60 tahun. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan employee yang tinggal di London, Sydney, atau Tacoma menggunakan in. Jadi, menggunakan fungsi in. Jadi, kita langsung select bintang from tabel employee, di mana city-nya itu berasal atau in London, Sydney, dan Tacoma. Kita eksekusi saja hasilnya. Nah, jadi city-nya itu berasal dari London, Sydney, dan Tacoma. Selanjutnya, fungsi N. Dengan perintah, kita diminta untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi kita langsung select bintang from tabel order, di mana order date-nya itu lebih dari tanggal 25 Desember 1996 dan untuk pengirimannya itu paling lambat 20 hari. Jadi kita menggunakan extract day from age dari order date dan shipped date yang kurang dari sama dengan 20 hari. Langsung kita eksekusi hasilnya.
Nah, jadi ini data yang sesuai perintah tadi. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi kita langsung select bintang from product, di mana discontinue-nya itu sama dengan 0, dan unit in stock-nya itu lebih dari 0. Langsung kita eksekusi saja. Nah, hasilnya seperti ini. Discontinue-nya sama dengan 0, dan unit in stock-nya lebih dari 0. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas dari 5. Jadi langsung kita select bintang from tabel produk, di mana produk ID-nya itu genap, jadi kita persenkan dengan 2, itu sama dengan 0, dan unit price-nya itu lebih dari 5. Jadi langsung kita eksekusi saja hasilnya. Nah, jadi ini. Unit price-nya lebih dari 5. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan produk yang harganya antara 5 dan 10 menggunakan fungsi between. Jadi langsung kita select bintang from tabel produk, di mana unit price-nya itu antara 5 dan 10. Langsung kita eksekusi misalnya. Nah, jadi unit price-nya itu antara 5 dan 10. Nah, selanjutnya penggunaan gabungan dan OR. Dengan perintah tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi langsung saja kita select bintang, kemudian kita ekstrak hari setelah order menggunakan ekstrak day from age dari shipped date dan order date dari tabel order, di mana order date-nya itu lebih dari tanggal 25 Desember 1996 dan pengirimannya itu antara 20 sampai 30 hari. Jadi kita ekstrak day from age dari shipped date dan order date yang lebih dari sama dengan 20 dan lebih kurang dari sama dengan 30. Langsung kita eksekusi. Nah, berikut data yang sesuai dari perintah tadi. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan order yang harus dikirim ke Brazil dan Italia, ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Jadi kita select bintang from tabel order, di mana ship country-nya itu adalah Brazil atau Italia. Dan kemudian ship date-nya itu lebih dari sama dengan 25 Desember 1996 dan kurang dari sama dengan 25 Desember 1997. Jadi kita eksekusi saja hasilnya. Nah. Jadi berasal dari Brasil dan Italia. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Langsung saja kita select bintang from tabel employee, di mana kotanya itu adalah Seattle dan New York atau New York, di mana usianya itu 50 sampai 60 tahun. Jadi kita extract year from age lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari sama dengan 60. Jadi kita langsung saja. Nah, di sini ternyata tidak ada yang usianya lebih dari 50 atau kurang dari 60. Selanjutnya, fungsi agregat. Penggunaan count. Dengan perintah
tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Jadi langsung saja kita select count. Count ini berfungsi untuk menghitung banyaknya. Kemudian distinct customer ID. Distinct ini agar tidak terjadi perulangan sesuai dengan syaratnya tadi. Jika dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu. Jadi menggunakan fungsi distinct ini dari tabel orders, di mana employee ID-nya sama dengan 3. 3 ini adalah Janet Leverling. Jadi langsung saja kita eksekusi hasilnya. Diketahui hasilnya ada 63 banyaknya. Kemudian kita diminta untuk menampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jermani dan France. Jadi langsung saja kita select count. Count juga sama untuk menghitung banyak. Bintang from tabel orders, di mana ship via-nya sama dengan 3. Federal Shipping-nya sama dengan 3. Dan ship country-nya itu adalah Jermani dan French menggunakan fungsi in. Nah, diketahui hasilnya ada 49. Selanjutnya, penggunaan min dan max. Dengan perintah, tampilkan selisih harga barang termahal dan termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Jadi langsung saja kita select max untuk menampilkan harga termahal atau maksimum harganya, dikurangi min atau untuk menampilkan harga termurah atau minimum harganya sebagai selisih harga, dikurangi kan karena selisih harga. Dari tabel produk, di mana supplier ID-nya sama dengan 1. 1 ini merupakan Exotic Liquid. Jadi langsung kita eksekusi, hasilnya ada 9. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Jadi kita langsung select maksimum dari unit price-nya ditambahkan dengan minimum unit price-nya, lalu dibagi 2 karena rata-rata dari tabel produk, kemudian kita joinkan ke tabel order detail, di mana produk ID pada tabel produk itu dijadikan foreign key pada tabel order detail. Kemudian kita joinkan lagi ke tabel orders, di mana order ID pada tabel order detail kita jadikan foreign key pada tabel orders. Kemudian kita joinkan lagi ke tabel shippers, di mana ship via pada tabel order kita jadikan foreign key pada tabel shippers, di mana company name-nya itu adalah Speedy Express. Jadi tinggal kita eksekusi, hasilnya ada 133. Kemudian penggunaan sum dan AFG. Dengan perintah tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Langsung saja kita select AFG ini. AFG ini berfungsi untuk menghitung rata-rata secara otomatis. Jika di sini tadi menggunakan manual, ini penghitungan secara otomatis menggunakan fungsi AFG dari tabel produk, di mana kategori ID-nya adalah 1, maksudnya beverage, dan supplier ID-nya sama dengan 3, yaitu Grandma Kelly Homestead. Langsung saja kita eksekusi, hasilnya 0, karena tidak ada datanya. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari, semua pengiriman barang ke Brazil. Jadi langsung kita select AFG, masa tunggu menggunakan H dari shipment date dan order date, dari tabel order, di mana ship country-nya itu adalah Brazil. Jadi langsung kita eksekusi, hasilnya ada 8 hari, 2 jam, 22 menit, 13 detik, sekian masa tunggunya. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Jadi langsung saja kita select AFG dari unit price,
dan standar deviasi menggunakan STDDV dari unit price dari tabel produk, kemudian kita joinkan ke tabel kategori, di mana kategori ID pada tabel produk itu kita jadikan foreign key pada tabel kategori, di mana kategori namanya adalah condiments. Jadi langsung saja kita eksekusi hasilnya, ada sekian. Selanjutnya penggunaan select into. Dengan perintah buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Pertama kita lihat dulu yang berasal dari USA pada tabel employee. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, ini merupakan tabel yang berasal dari USA. Kemudian, kita buat tabel baru dengan penggunaan into. Jadi langsung saja kita select bintang, into employee USA untuk membuat tabel employee USA, tabel baru, dari tabel employee, di mana country-nya itu adalah USA. Jadi langsung saja kita select. Nah, hasil membuat tabel baru. Kemudian kita juga lihat pada tabel employee yang berasal dari UK. Nah, ini adalah yang berasal dari UK. Kita lihat employee ID-nya ada 5, 6, 7, dan 9. Jadi langsung saja untuk pembuatan tabel baru order UK, kita menggunakan into order UK. Jadi langsung saja kita select bintang, into order UK dari tabel orders, di mana employee ID-nya itu adalah 5, 6, 7, dan 9, sesuai dari output ini tadi. Jadi langsung saja kita eksekusi hasilnya. Nah, berhasil membuat tabel order UK. Kemudian kita diminta untuk membuat perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Jadi kita alter tabel employee USA, kemudian kita jadikan employee ID-nya sebagai primary key pada tabel employee USA dengan add constraint seperti ini. Jadi langsung saja kita eksekusi. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita jadikan foreign key tadi seperti tadi dengan cara alter table order USA, di mana employee ID-nya kita jadikan foreign key pada tabel USA dengan reference dari tabel employee USA. Jadi langsung saja kita eksekusi. Jadi sudah ada datanya, makanya error seperti ini. Jadi cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.